Di suatu hari di kota Jakarta yang gemerlap, kisah lama kembali terungkap dalam nuansa modern. Siti Nurbaya, seorang gadis sederhana dengan hati yang penuh harapan, menjalani hidupnya di tengah tekanan tradisi dan ambisi keluarga. Namun, dunia Nurbaya berubah drastis ketika sebuah utang keluarga membawanya ke dalam genggaman Tuan Meringgi, seorang pria kaya yang penuh tipu daya. Di sisi lain, Samsul Bahri, kekasihnya, pergi ke Belanda untuk mengejar mimpi menjadi pembela keadilan. Namun, ketika ia kembali ke tanah air, ia mendapati Nurbaya sudah menjadi istri pria lain. Cinta yang dulu indah kini dipenuhi jarak, penderitaan, dan kerinduan. Sementara itu, Nurbaya yang terjebak dalam pernikahan dengan Tuan Meringgi mulai menyadari kejahatan yang terselubung di balik kekayaan suaminya. Dengan keberaniannya yang perlahan tumbuh, ia mencoba melawan sistem yang menindasnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya. Nur, kamu cantik banget. Ah, bisa aja. Kamu juga tampan, kan? Kamu juga tampan. Apa nggak kedengeran? Kamu juga tampan, Sam. Oh, jangan. Kamu duluan. Kamu aja duluan. Enggak, kamu aja duluan. Kamu aja duluan, Sam. Nur, di dunia ini ada yang namanya ladies first. Makanya, wanita duluan. Aku baru saja mendengar kabar baik dari temanku. Kabar baik. Boleh aku tahu? Temanku, mereka baru saja menikah. Emangnya kenapa? Kamu juga mau ya? Nikah? Enggak lah. Aku kan masih banyak cita-cita lain. Tapi bukannya kalau wanita itu biasanya pengen cepet-cepet menikah? Terus, maksud kamu cita-cita aku kayak wanita biasanya gitu? Emang enggak ya? Kamu kali yang pengen cepet-cepet nikah. Nur, kamu ingat impian aku kan? Oh, aku ingat. Kamu mau jadi pengacara yang adil kan? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Aku mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut hukum Beasiswa? Serius? Itu ke Belanda. Berat untukku pergi, hatiku terbagi, ingin di sini. Semua bisa terjadi saat meninggalkan engkau sendiri. Bila kau harus pergi mengejar mimpi, aku mengerti. Jangan bersedih hati, kau akan kembali, kau tak sendiri. Haruslah kamu pergi ke sana demi mengejar cita-cita. Kita kan baik-baik saja, akan ada waktu kita untuk bersama. Karena kita berdua harus hadapi semua pilihan kita. Kau pilih mimpimu, ku mimpiku, sementara waktu tak perlu engkau biru, karena ditinggal aku. Jodoh pasti bertemu, kita berdua akan bersama. Karena kita berdua harus hadapi semua pilihan kita. Kau pilih mimpimu, ku mimpiku, sementara waktu. Samsul dan Nurbaya telah memilih pilihan kita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ate masak khusus untuk Nur. Gulai jengkol kesukaan Nur. Nanti dimakan ya. Nur, ate punya kabar gembira. Ada seseorang yang baik hati dengan ikhlas meminjamkan uang untuk membebaskan ayahmu dari tuntutan kerja Pak Anton. Siapa ate? Bung Ringgih yang waktu itu ate perkenalkan di pesta pernikahannya Alimah. Ingat enggak? Bung Meringgi. Tapi gimana jaminannya? Pasti butuh bertahun-tahun untuk melunasi uang itu, ate. Nur, ini sudah jalannya yang maha kuasa. Bung Ringgih tidak mengharapkan uangnya kembali. Justru Bung Ringgih ingin menjadi anggota keluarga kita. Maksud ate? Bung Ringgih ingin meminangmu sebagai istri. Nur tidak bersedia. Nur, pikirkanlah dulu. Ini demi ayahmu, Nur. Bung Ringgih itu orang Minang. Dia elok, ganteng, kaya, Nur. Kita bisa punya banyak emas. Nur, Bung Ringgih itu banyak yang suka. Semua perempuan ingin dipinang olehnya. Tapi cuma Nur saja yang mengikat hatinya. Tapi Nur lebih baik mati daripada menikah dengan pria yang tidak Nur cintai. Kareh kapal lo. Sawah tabantang di tepian kota, ramilah de anak nang balari-lari. Inilah kisahnya Nur, anak durhaka, hanya memikirkan dirinya sendiri. Harato jan dipanggakan. Cinto indak dagangan. Nurbaya, oh Nurbaya, persetan dengan cinta. Indah guna engkau menikah dengan yang kau cinta. Bila ayahmu Nurbaya habis di penjara. Nurbaya jangan durhaka, pikirkan ayahmu di dalam penjara. Kau tahu sendiri kesehatannya sudah tidak seperti dahulu kala. Lakukanlah demi keluarga, demi ayahanda yang tercinta. Ku harap kau segera memilih Nurbaya menikah. Menikah? Hah? Nur? Mulai jar yang etek bok balik. Sulaiman dan Nurbaya, mungkin saja ku bisa menyiapkan rencana untuk mereka berdua. Sulaiman dijatuhkan, Nur tak ada harapan. Namun datang pahlawan, Meringgihlah namanya. Berani dia sikat, berani dia lawan. Tidak tahu siapa pemilik Taman Edan. Tak sadarkah dirinya kekuatan yang kupunya bisa bungkam semua yang mencoba melawan. Harta, tahta, wanita, susah payah ku kumpulkan, kerja keras kedua tangan. Siapapun yang mengancam
Tapi Sulaiman, Nur kan jadi sasaran. Anak gadis idaman kan jadi kepunyaan. Satu lagi wanita yang jadi kebanggaan. Puaslah keinginan karena aku telah punya. Harta tahta wanita, perlu kau segalanya agar bisa bahagia. Semua ada harganya. Mata hati harus buta, ku halalkan segala cara agar ku punya semua harta tahta. Bung, kami sudah punya strategi. Nurbaya. Sementara itu, di sisi lain, Bung Meringgi sedang mempersiapkan suatu rencana untuk Nurbaya dengan para ajudannya. Entah apa yang sedang direncanakannya, namun sepertinya hal buruk akan menimpa Nurbaya. Anak doro memakailah sunggan, sudah menjadi tradisi Minang. Pria ikut keluarga wanita, bila diikuti maka terjagalah budaya kita. Anak bujang mau menikah. Nur, makanlah sedikit. Kau itu belum makan dari kemarin. Kamu ambilkan apa? Kamu keripik? Atau kamu masakan? Atau... kamu kuasa? Lim, aku mohon, boleh gak tinggalkan aku sejenak? Iya, Nur. Lim, maafkan aku, Lim. Aku gak bermaksud kasar kepadamu. Nur, kamu kenapa, Nur? Aku hanya malu kepadamu, Lim. Sama ini, aku membuat soal mengatur nasibku sendiri. Memilih impian-impianku sendiri. Tapi, kamu lihat sekarang, apa kenyataannya? Siapa aku sekarang? Kau itu tetap Nurbaya yang aku kenal, Nur. Nurbaya yang kamu kenal sudah berakhir sejak hari ini. Nur?
Bila kau lihat semesta, bila kau baca sejarah, tahukah engkau Nurbaya, setiap akhir adalah awal mula dari sebuah kisah. Mungkin takdirmu begitu, namun satu yang kau perlu tahu, belum berakhir. Kapan berakhir? Belum sampai kau di halaman terakhir. Belum berakhir. Kapan berakhir? Ceritamu masih panjang, jangan kau khawatir. Aku khawatir. Belum berakhir. Takkan berakhir. Yang telah patahkan tumbuh, yang hilang akan berganti. Pergi satu, tumbuh seribu, yang pergi akan kembali. Kau mungkin saja terhilang, tapi aku akan kembali. Mimpimu boleh terhalang, tapi selama aku di sini belum berakhir, belum sampai kau di halaman terakhir. Belum berakhir. Ceritamu masih panjang, jangan kau khawatir. Aku tak khawatir. Jangan kau khawatir. Belum berakhir. Pada akhirnya, Nurbaya pun harus menerima menjadi istri Bung Maringgi, agar ayahnya bisa terbebas dari penjara. Akankah mimpi Nurbaya berakhir sekarang? Penasaran bagaimana kelanjutannya? Selamat pagi Nyonya. Tuan, ini minumannya. Ya, makasih ya. Silakan Tuan. Maaf Tuan, para ajudan telah tiba di sini untuk laporan. Suruh masuk dan panggil Nurbaya untuk sarapan bersama. Baik Tuan. Kalian dengar, saya masih merasa capek karena acara tadi malam. Jadi laporkan pekerjaan kalian dengan cepat. Lapor Tuan, proyek bermasalah, laporan selesai. Emang cuma segitu laporannya? Ya maaf Tuan, saya cuma menjalankan tugas. Katanya tadi disuruh cepat, bukan lengkap. Isi otak kamu yang gak lengkap. Maksud Tuan itu cepat, jelas, dan lengkap, Sony. Si Nyonya mah banyak maunya kayak Maing. Apa? Si Nyonya mah banyak maunya kayak Maing. Maaf Tuan Nyonya, maksud saya teh, saya mau laporan soal rumah bordil Tuan yang di... Kali Jeruk? Ya itu, pengunjungnya sepi sekali Tuan. Kok bisa sepi? Karena gak rame. Ya cari tahu dong kenapa bisa sepi. Gimana tidurnya semalam? Baik, Bung. Bung? Nurbaya. Nur. Kan sekarang udah jadi istriku. Mulai sekarang panggil aku Uda. Siapa? Dah. Teh ini langsung kudatangkan dari Maroko. Khusus untuk istriku tercinta. Saya tidak lapar. Berhenti membantahku dan ikuti perintahku. Dengar, udah tercinta. Kau mungkin suamiku, tapi kau tidak bisa mengaturku semaumu. Begitu.
Di rumah ini, hukum udaklah yang berlaku. Camkan itu. Sedih, sok sedih. Hari pertama emang gitu, udah biasa. Maksud Anda, Aku Isabella, istri tuanya. Kamu ini tipe-tipe perempuan yang butuh banyak tips dari kakak seperjuanganmu ini. Nurbaya, selamat datang di Maringgi Mansion. Dia memang suami terburuk sejagat top nomor 1. Tapi kata orang, hidup sebagai Nyonya Maringgi adalah yang terbaik. Dengerin ya. Semua sudah ku punya, apapun juga ku bisa. Terbang setiap hari ke Berlin dan Paris, aku juga sudah pernah. Tuan Meringgi semua dia beri untuk istri yang dia sukai. Seperti sugar daddy, kau akan dibanjiri dengan uang tanpa henti. Hidup seperti ini, Nyonya Meringgi, menukarkan cinta untuk nikmat dunia. Kau pikir ku happy hidup seperti ini? Tapi kau perlu tahu, sekali kau telah masuk dalam penjara emas yang dibangun Meringgi, hati-hati Nurbaya tak akan dilepasnya, seperti aku yang tak bahagia. Waktuku masih muda, kukira uang jawabannya. Menikahlah aku dengan si Meringgi, walau hatiku sengsara. Ku tutup mataku, walau ku cemburu dengan istri-istri yang baru. Ku hilangkan rasa pada sang Tuan Meringgi. Hidup begini, Nyonya Meringgi, bahagia itu hilang dari hati. Jadi setiap hari aku ingin lebih lagi. Aku mau lagi memuaskan diri lagi, lebih lagi. Untuk Nyonya Meringgi. Seru banget kan? Nur, geser. Coba sini cerita sama aku, kenapa kamu bisa sampai di sini? Meringgi membayar utang untuk kebebasan ayahku yang dituntut di sebuah klub malam. Klasik Nur, banyak perempuan terjebak di situ. Terjebak, Iya, Taman Edan kan? Banyak banget pelayan ditawari kerja yang lain. Berjuta-juta cara Nur dia pakai untuk dapat enak-enak. tunggu. Maksud kakak, Meringgi ada hubungannya sama Taman Edan? Ya iya, Taman Edan itu miliknya Meringgi. Dari luarnya aja kelihatan milik Anton, anak didiknya. Enggak. Ini gak mungkin kebetulan. Aku harus cari tahu. Nur, perempuan yang nasibnya sama seperti kamu itu banyak. Banyak. Sebentar. Kalau aku nggak salah hitung ya, Deborah, Ling, Sundari, Rati, kamu yang ke-10. Selamat ya. Tapi aku nggak bakal jadi perempuan ke-10 yang diem aja dengan nasib. Terus, kamu mau gimana? Aku bakal cari tahu. Singkat cerita, ayahnya Nurbaya meninggal karena sakit. Dan sebenarnya, Nurbaya sudah tidak ada alasan untuk tetap menjadi istri si Meringgi. Namun, ia merasa ada yang janggal atas kematian ayahnya. Jadi, Nurbaya pun memilih untuk bertahan sementara waktu. Hai, maaf aku baru datang. Sebentar. Aku perlu bantuanmu untuk menuntut Meringgi di pengadilan. Aku terpaksa menikah dengannya untuk membebaskan ayahku. Menikah? Shh. Aku mohon sama kamu, tolong bantu aku dulu. Aku punya banyak bukti. Dia menyuap hakim atas kasus ayahku.
Terus kenapa kamu menunggu selama ini untuk nuntut dia? Aku nggak punya pengacara, Sam. Cuma kamu, pengacara yang aku percaya. Ingat, semua orang bisa dia bungkam. Panggilan kepada Nyonya Meringgi ke-10, Tuan Meringgi telah tiba. Sekali lagi, telah tiba. Kau, ada urusan apa? Saya di sini hanya untuk menghormati ayahnya Nurbaya. Jangan jadikan orang mati sebagai alasan. Dan tidak seharusnya kau berduaan dengan istri orang. Penyadat kau. Maksud kau apa? Kau lebih membela dia daripada membela suamimu sendiri. Pulang sekarang. Ini terakhir kali aku melihat kau dengan istriku. Semoga kau masih punya rasa malu. Pulang. Sekali lagi, jawab pertanyaanku. Apa urusanmu dengan anak itu? Sudah aku bilang, tidak ada apa-apa. Firasatku berkata ada apa-apa. Dan sudah menjadi tugasku sebagai suami yang baik adalah menjaga istrinya. Nyonya Meringgi butuh waktu sendiri untuk berpikir jernih. Dan tugas kalian adalah menjaga dia agar tetap di rumah. Paham? Siap dan. Ayah udah 10 tahun kerja sama Tuan Meringgi, kagak pernah disayang kayak gitu. Hei Is, kamu disayang. Hahaha, sayangnya tuh mungkin. Sudahlah takdir jadi bawahan. Kagak dianggap, apalagi disayang. Padahal lama kita ikut bos. Sering dimarahin, selalu disalahin. Kalau itu mah emang elunya yang goblok. Hehehe. Nah, jadi nyalahkan saya. Aku kerja bolak-balik di Taman Edan, capek. Oh, aku dipecat si bos kumaha. Kocap kacarito salah satu beling katon. Si Tora lagi nyanyi nih. Lanjutlah. Lanjut. Tapi tanpa kita si bos gak bisa apa-apa. Siapa yang selalu jagain Taman Edan? Siapa yang bersih-bersih ampe hilang kotoran? Siapa yang siap laksanakan perintah Tuan? Saya. Tanpa kita bertiga kerja banting tulang. Tak mungkin si Meringgi kan sekaya ini. Kalau kita bertiga berhenti bekerja, Bubarlah Taman Edan, gak akan ada yang jalanin. Gak percaya? Hah, potong kuping aing. siapa yang selalu Maaf Tuan, ada yang bisa saya banting? Bantu. Siapa yang selalu? Lapor Tuan, semuanya terselesaikan dengan baik, apalagi yang susah saya lakukan setelah bulan selesai. Siapa yang selalu? Samsul? panggilan kepada Nyonya Marini ke-10-nya siap-siap Tuan Mario udah nyampe ya. Saya. Tuan cuman bilang Bisa tipe. Tuan hanya perintah. ayo bisa. modal. Tuan juga tuntut Kerja. Itu enak ngomong doang. Kita bertiga yang kewalahan. Tapi berhubung kita membutuhkan uang, buat dikirim ke kampung tuk keluarga. Walaupun sering kita yang kena getahnya, kita tak bisa apa selain tetap setia. Jadi mau gak mau kita jaga Nurbaya. Kalau tak dituruti bisa habislah kita. Semoga Nyonya Nurbaya mau menuruti agar kita sama-sama happy. Nyonya Nurbaya. Alas ya.
sih? Waduh, hilang. Waduh, ya Allah, hilang ya Allah. Aduh. Nyonya Nurbaya melarikan diri. Tanpa para ajudan sadari, Nurbaya meninggalkan kediaman Tuan Meringgi untuk menyiapkan suatu rencana di Taman Edan. Sepertinya Nurbaya tahu apa yang harus dia lakukan. Nur, kamu ngapain kesini? Hai Isabella dan penghuni Taman Edan. Dengarkan aku. Aku mempunyai rencana agar kita bebas dari Meringgi. Akhirnya, ada perempuan Edan yang mau melawan Meringgi. Apa ide Edanmu, Nah? Kita akan menuntut Meringgi di pengadilan. Dengan bukti yang kita semua punya, dia pasti habis. Nur, maksud kamu apa sih? Kita akan bersaksi, Kak. Kita semua akan bersaksi. Dan kalau publik tahu kasus sebesar ini, hakim mana yang bisa dia suap? Ya, malam ini adalah malam puncak Ratu Edan. Hanya malam ini kesempatan kita agar publik tahu kasus ini. Arifin dan Tar dulu. Nur, gimana kalau kamu gagal? Ya perempuan-perempuan di sini makin pada jebol-jebol. Apa jaminan kamu kita bakal menang? Kita pasti menang. Saya akan memastikan tuntutan kita sukses. Nah, lawyer kita sudah datang. Kita pasti menang. Yang kalian bilang pasti-pasti itu resikonya terlalu besar. Aku sudah mengenal iblis itu sejak lama. Dia bisa melakukan apapun semaunya. Karena dia punya kuasa. Kalian ini gak tahu apa-apa. Ini waktunya kita menulis ulang takdir kita, Kak. Nur, takdir itu gak bisa ditulis ulang, Nur. Gak bisa ditulis ulang. Di sini, aku tidak mau membahayakan siapapun. Perempuan-perempuan ini sudah aku anggap adik sendiri. Termasuk kamu, Nur. Bertahun-tahun kita dipaksa tunduk pada takdir. Jika kita mempunyai satu hari untuk mengubah itu, apa kita juga akan tunduk? Satu hari, suara kita yang biasa dibungkam bisa didengar. Apakah kita juga akan diam? Kita bisa goreskan kemenangan hanya kalau kita bersatu. Kamu, aku. Kita semua harus bersatu. Sekarang, maukah kita semua songsong kemenangan ini bersama? Percaya padaku. Aku punya rencana. Kebenaran akan segera terungkap. Kejatuhan dari Tuan Meringgi. Bisa bila bersama, maukah kau bayar harga untuk kemenangan? Masa depan setiap orang ditentukan dari sekarang. Tak bisa ubah sejarah, tapi kau punya sekarang. Kemarin telah berlalu, dan esok belumlah sampai. Yang kita punya sekarang, dan sekarang kita bertindak. Bila kau tak segera bergerak, tak sadar kau lama terikat. Sekarang kumpulkanlah semangat, siap kita bertindak. Panjanglah jalan menuju keadilan. Beratlah tangga menuju kebenaran. Namun seberat apapun perjuangan, percayalah tanpa pengorbanan takkan ada kemenangan. Masa yang telah berlalu mungkin penuh dengan cerita, bagian dari sejarah. Tak bisa kita menghapusnya, tapi kemarin telah berlalu, dan esok kan segera sampai. Tak banyak lagi sisa waktu, sekarang waktu berpindah.
Terima kasih, terima kasih. Mari. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya Laka Suara dan Ratu Isabella akan memandu Anda di malam yang paling semarak. Klub termegah sejagat Taman Edan mempersembahkan Ratu Edan. Ratu Edan, kontes kecantikan untuk wanita yang teramat edan. Dari seluruh sudut Jakarta, kami berkumpul untuk Ratu Edan. Edan cantiknya, bentuk tubuhnya bikin para penonton merana-rana. Edan cantiknya, bentuk tubuhnya bikin para penonton merana-rana. Ratu Edan, kontes kecantikan untuk wanita yang teramat edan. Siap-siap untuk sesuatu yang edan. Dan sekarang saatnya kita berkenalan bersama 4 kontestan Ratu Edan tahun ini. Langsung saja kita sambut peserta yang pertama. Tunjukkan keedananmu. Saya, Juwita Fata Morgana, 18 tahun, cantik, pandai bersolek, dan gemar Gadis yang hemat. Langsung saja kita sambut finalis yang kedua. Tunjukkan keedananmu. Saya Amelia Kasuari, 18 tahun, seks, karismatik, dan rajin berolahraga. Langsung saja kita sambut kontestan yang ketiga. Tunjukkan keedananmu. Saya Mutiara Katulistiwa, 18 tahun, lincah, ceria, dan disayang orang tua. Anak yang berbakti. Dan sekarang kita tiba di kontestan yang terakhir malam hari ini. Langsung saja kita sambut finalis yang keempat. Tunjukkan keedananmu. Saya Siti Nurbaya, dan saya adalah salah satu korban seorang penjahat yang paling edan. Para hadirin sekalian, dia berada bersama kita pada malam hari ini. Kita sambut Tuan Meringgi. Hahaha. Istriku Siti Nurbaya. Terima kasih untuk kejutannya, Nur. Sekarang kita pulang. Pertunjukan sudah berakhir. Pertunjukan kau yang sudah berakhir. Sekarang semua orang di sini akan tahu betapa banyak keadilan yang kau beli dengan uang dan wanita. Apa salahku, Nur? Tega kau menuduhku sekeji itu. Apa buktimu? Dia yang memaksaku melayani seorang hakim. Bohong! Dia yang memaksaku main sama pejabat. Ini fitnah. Iya udah enak-enak tapi aku gak dikawinin. Ini fitnah yang sangat keji. Siapa yang percaya dengan fitnah ini? Bagaimana tanggapan Anda tentang kejadian ini? Saya bisa jelaskan. Sudah Anda tercoreng, Bung. Berhenti. Kita akan berjumpa kembali
tidak di pengadilan. Sayangnya, Nurbaya terbunuh oleh orang tadi kenal. Mimpi yang ia harapkan seakan telah sirna. Semangat yang tadinya memanas, kini kembali memadam. Dasar sialan! Semoga yang telah membunuh Nurbaya disiksa yang seberat-beratnya. Akan tetapi, jiwa Nurbaya masih hidup di dalam hati teman-temannya. Dan mereka memutuskan untuk melanjutkan mimpi Nurbaya. Yang mulia, dia telah memperkosa kami. Dia sudah menyakiti kami, yang mulia. Dia telah membahayakan keluarga kami, yang mulia. Tenang. Tuduhan tersebut tidak benar, yang mulia. Ini adalah upaya pencemaran nama baik. Kami bertiga adalah korban kejahatan Beringgih, yang mulia. Mohon maaf, yang mulia. Saya rasa kita tidak bisa melanjutkan persidangan ini. Bahkan pihak penuntut tidak didampingi penasihat hukumnya, yang mulia. Baik. Kita akan mendapatkan hasil keputusan persidangan hari ini. Namun, kita harus mendengarkan tanggapan dari saudara terdakwa. Silahkan saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia hakim. Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah fitnah. Saya tidak kenal dengan nona-nona ini. Apalagi memaksa atau mengancam mereka. Pembohong! Kau yang mengancam kami. Orang ini telah menyakiti keluarga kami. Anda silakan duduk. Mohon tenang. Patuhi prosedur persidangan. Anda silakan duduk. Apakah nona-nona ini mempunyai bukti yang kuat? Bukti? Kemarin itu kan kita, buktinya ada Baik. Karena nona-nona ini tidak mempunyai bukti yang kuat, maka sudah bisa dipastikan hasil persidangan hari ini menyatakan bahwa Tuan Meringgi, Anda dinyatakan bahwa Anda tidak bersalah. Interupsi yang mulia hakim. Saya adalah penasihat hukum untuk pihak penuntut, dan saya akan membuktikan bahwa Meringgi bersalah. Kebenaran yang belum terungkap, dalang utama di balik kasus ini. Banyak rahasia yang belum tersingkap, milik ular yang tak punya hati ini. Sang dalang sebenarnya telah datang, punya aku buktinya sekarang.
Kali ini dia takkan menang, tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Meringgi. Bicara tanpa bukti sama saja dengan fitnah. Benar Tuan yang jebak Sulaiman, bohong. Benar kau yang bikin dia di penjara. Benar kau pemilik Taman Edan dan terlibat di bisnis prostitusi. Akuilah dosamu Meringgi. Kau hanya bohong, 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 bohong. Bisanya mana buktinya? Yang mulia hakim, saya punya buktinya. Saksi kunci di balik kejahatan Meringgi, Isabella. Keberatan yang mulia. Saksi baru ini tidak ada di agenda persidangan yang mulia. Keberatan ditolak. Silakan. Semua yang Samsul bilang benarlah keadaannya. Yang mulia, akulah istrinya. Aku jujur bicara apa adanya. Luar dalam ku tahu bobroknya. Dan aku mau bersaksi lawan dia. Tuan Meringgi pelihara banyak istri untuk bisnis prostitusi. Aku jadi maminya dan mucikarinya. Ini daftar pelanggannya. Kalian di sini kuasa dengan hati. Sudah dimanfaati Tuan Meringgi. Siapa bernurani segera bersaksi. Yang mulia, Yang mulia, saksi mohon izin yang mulia. ada persidangan. Saya memang tidak bernurani. Tapi dengarkan kesaksian saya. Saya Anton. Kaki tangan dari semua kejahatan ini. Dan semua yang dikatakan saksi adalah benar adanya. Tutup mulutmu. Saya punya semua buktinya yang mulia. Saya akan buktikan siapa yang menipu. Kau keparah. Apa kau sudah gila? Ada kebenaran yang belum terungkap. Dalam utama di balik kasus ini banyak rahasia yang belum tersingkap. Kau pikir aku setolol itu? Menunggu giliranku untuk kau habisi. Seperti Nurbaya. Baik Tuan Meringgi, habis sudah. Karena saksi telah bicara. Tak bisa lagi bohongi hati. Tak bisa bungkam suara hati. Segala bukti telah diungkapkan. Apalagi yang mau dikatakan. Hati-hati Bung, kau tak tertolong. Karena dirimu hanya bisa bohong. Sanggalan sebenarnya kalah datang. Ada dia di sini sekarang. Kali ini dia takkan menang. Tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Meringgi, hai Tuan Meringgi. Oh, hai Tuan Meringgi. Inikah akhir cerita penghakiman terakhir? Inikah azab yang kuasa untuk aku hambanya? Sudah terlihat bagiku halamanku yang terakhir. Telah aku baca semua apa yang akan terjadi. Ku dapatkan sebisanya harta tahta wanita. Mereka buatku bahagia. Mereka buatku sempurna. Meringgi di penjara atas pembunuhan berencana, mungkin seumur hidup dan denda tak terkira. Taman Edan dihancurkan, kerja keras kedua tangan, sahabat dan juga sandaran, pergilah sudah meninggalkan.
Bukankah ku cari bahagia selama aku di dunia? Tak bolehkah aku berjuang untuk semua yang ku cinta? Sudah terlihat bagiku halamanku yang terakhir, dan tak sudi aku menulis di dalam sengsara. Kita membentuk sebuah cerita, cerita yang tak sempurna, dipenuhi suka duka yang datang di dalam setiap langkah. Dimanapun kau berada, yakin hidup kan membawa berbagai pilihan kata untuk kau rangkai sebaiknya, hingga kisahmu jadi nyata. Manusia diberikan untuk tuliskan kisah kita sampai berakhir. Tulislah sampai di halaman terakhir, sampai berakhir. Ceritamu akan indah bila kau tak menyerah, sampai berakhir. Apa yang sudah terjadi tak bisa engkau ulangi. Namun satu hal yang pasti, apapun yang merintangi, kau harus menulis kembali. Tulislah sampai di halaman terakhir, sampai berakhir. Ceritamu akan indah bila kau tak menyerah. Di ujungnya cerita sampai